Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Masjid Bahusalam yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih diberi kesehatan, kenikmatan iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Pertama, kita akan membahas fikih untuk melanjutkan kajian Ahad pagi seharusnya, tapi karena mungkin hasil musyawarah jadi malam, ya saya pun ikut tergeser malam. Tapi lebih enak nggak ada yang ngantuk. Nah, kalau pagi saya tengok ngantuk. Ini jamaahnya nggak ngantuk, mungkin ustadznya sekarang yang ngantuk. Fikih ini Sulitnya kayak mana? Pasti ada perbedaan. Apa yang disampaikan ustadz satu dengan yang lain pasti nanti ada perbedaan. Maka sebaiknya kita kalau belajar fikih itu harus bagaimana cara menyikapi perbedaan itu. Nah, dan kita tahu yang kita pakai ini adalah mazhab Syafi'i. Saya ngaji fikihnya mazhab Syafi'i. Jadi ya dalam rangka mengenalkan mazhab Syafi'i supaya kita tahu arahnya kemana. Jadi yang kita kaji ini entah fikih, tapi fikihnya mazhab Syafi'i. Nah, kita sudah sampai bab wudu. Kenapa sih Syafi'i Ustadz kok enggak langsung ikut Al-Quran? Imam Syafi'i itu ahli Al-Quran, ahli hadis. Begitu juga Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali itu semua ahli Al-Quran juga ahli hadis. Ya, masuk. Ini perlu untuk anak-anak yang baru balik, karena baru belajar wudhu. Di luar ya enggak dengar apa-apa nanti. Jamaah yang mulia, ayat yang memerintahkan tentang wudhu itu terdapat dalam surah Al-Maidah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu hendak mengerjakan sholat, pengen mendirikan sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Pak, pertama apa? Wajah. Yang kedua, wa aidiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Yang ketiga, wamsahu biru'usikum, usaplah sebagian kepala. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan kaki sampai mata kaki. Ayatnya menunjukkan perintah membasuh 4 ini. Yang diusap 1 kepala.
4 anggota cuma disebut. Cuman yang pernah kita dengar, belajar kita fikih dari kecil, wudu itu fardunya ada berapa, Bu? Wudu itu yang harus dilakukan dalam wudu itu ada berapa? Ada 6. Ada 6. Siji niat, loro membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 membasuh sebagian kepala, 5 membasuh kaki sampai mata kaki kok mata hati. Nomor 6 membasuh, enggak, nomor 6 tertib 6. Madzhab Syafi'i. Lah tapi ayatnya menyuruh cuma 4. Kenapa Imam Syafi'i kok sampai 6? Lagi beda 4 mazhab iki dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali itu beda-beda. Kalau Imam Hanafi malah cuma 4. Imam Hanafi cuma 4. Ya apa yang disebutkan dalam Al-Quran tadi, yaitu basuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala, kaki. Imam Hanafi. Imam Malik itu ada 7. Ada 7. 1 ya harus niat. 2 membasuh muka. 3 sebagian membasuh tangan sampai siku. 4 membasuh kepala. 5 membasuh kaki. 6 berturut-turut tidak dijeda dengan waktu. Artinya setelah membasuh muka enggak berhenti, ngopi-ngopi dulu baru basuh tangan. Istirahat dulu baru basuh sebagian kepala, enggak, harus terus menerus. Imam Syafi'i cuma 6. Tadi Imam Malik berapa? 7. Imam Syafi'i 6. Yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, yang 6 tertib. Hambali ono 7. Ono 7. Ini tak saya ulangi, tadi Maliki itu ono berapa? Ono 7. Yang terakhir Maliki itu ada menggosok-gosok. Jadi kalau wudhu itu Imam Malik itu harus digosok. Membasuh tangan juga harus digosok. Ini Syafi'i dipanturke ning keran ini cukup asal roto semua. Imam Malik harus digosok. Nanti saya urut satu-satu. Imam Hambali ada 7. 1 niat, 2 membasuh muka, 3 membasuh tangan sampai siku, 4 kepala, 5 kaki, 6 tertib, 7 tidak disenggang oleh waktu. Artinya terus menerus. Kenapa kok bisa berbeda-beda? Bukankah yang diambil sama Al-Quran dan hadis? Tapi kenapa hasilnya berbeda? Karena ini banyak, maka saya ulang biar gak bingung. Dari 4 imam ini saya kumpulkan ada 8. Dari 4 imam yang saya kumpulkan ada 8. Semua kewajiban menurut 4 imam dalam wudhu itu ada 8. Ini mohon diperhatikan biar tidak bingung. 8 ini adalah 1 niat, 2 membasuh muka, dihafalkan ya. 1 nih, 2 membasuh
3 tangan sampai 4 kepala, 5 kaki sampai mata kaki, 6 tertib berurutan, ya. 7 tidak disenggang oleh waktu, harus terus, enggak dilama-lamakan. 8 menggosok-gosok ketika membasuh anggota wudhu. 8 apa? Menggosok-gosok. Dari 8 ini, ya, dari 8 ini, nanti dijelaskan. Ini yang harus dilakukan. Loh Ustadz, kok nggak ada kumur-kumur, nggak ada hidung, nggak ada telinga? Itu nanti. Itu sun. Ini bahas yang harus dilakukan. Kalau enggak sah. Dari 8 ini, Imam Hanafi cuma 4. Ya. Imam Maliki ada 7. Lain urut. Imam Malik tidak mensyaratkan urut. Jadi Imam Malik seumpama kita wudhu, kaki dulu, muka dulu, itu tidak masalah. Karena tidak harus urut. Imam Syafi'i ada 6. 6 itu niat, membasuh muka, tangan sampai siku, sebagian kepala, kaki sampai mata kaki, ke-6 tertib. Karena kita mazhab Syafi'i, jadi saya mau bahas yang Syafi'i dulu biar tidak bingung. Dari tadi kan bingung kan? Imam Syafi'i kenapa kok bisa 6? Ceritanya ini. Padahal ayatnya perintahnya cuma berapa tadi, Bu? 4. 1 basuh muka, basuh tangan sampai siku, basuh kepala, basuh kaki sampai mata kaki. Ternyata Imam Syafi'i menambah di awal, yaitu niat. Ditambah di akhir lagi, harus urut. Niat dan urut. Kita tahu bahwa dalil itu bukan cuma Al-Qur'an, tapi juga hadis. Jadi pakai Al-Quran juga pakai hadis. Ada ijma, juga ada qiyas. Memang Al-Qurannya perintahnya 4, tapi Imam Syafi'i mempertimbangkan hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyah. Apa artinya? Sahnya amal itu tergantung niat. Sholat nek gak niat gak sah. Puasa gak niat, begitu juga wudhu kalau enggak niat gak sah. Karena inilah hadis inilah, maka Imam Syafi'i meletakkan niat yang pertama. Karena ibadah apapun harus ada niat. Wudhu ini adalah ibadah kok nggak ada niat, cemana bisa sah. Maka niat ditaruh di pertama. Hadis innamal a'malu binniyat ini di mana? Di dalam kitab yang kecil aja dicatat, yaitu dalam Arba'in Nawawi, hadis nomor 1. Nanti bisa dibuka. Arba'in Nawawi, kumpulan 40 hadis yang disusun oleh Imam Nawawi. Ada 40 hadis. Nomor 1 dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab mendengar dari Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddisin, diriwayatkan oleh 2 imam ahli hadis, yaitu Bukhari dan Muslim.
Satu, niat diletak di pertama. Yang terakhir, kenapa ada tertib melihat urutan ayat? Itu pertama perintahnya disuruh masuk muka, tangan sampai siku, kepala, baru kaki. Ini kemudian mengisyaratkan, itu ya mengisyaratkan perintah Al-Quran kayak gitu ya berarti harus urut, gak boleh dibolak-balik menurut Imam Syafi'i. Makanya urutan itu harus ditetapkan, tertib di akhir. Maka rukun wudhu menurut Syafi'i berapa? 6. Saya ulang, 1 niat, 2 3 iya, 4 5 6 tertib. Ngerti, Dek? Maksudnya fardunya wudhu itu cemana? Kalau kamu wudhu ini nggak kamu lakukan, nggak sah. Kamu wudhu basuh muka nggak sempurna, nggak sah. Kamu wudhu basuh tangan, sikunya masih kering, nggak sah. Kamu wudhu sebagian kepala itu paling mudah, asalkan ada sebagian kepala sudah kena, itu sudah sah. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Niat kapan dilaksanakan? Pak, kita niat itu kapan? Hah? Ya, kalau kita mazhab Syafi'i perhatikan. Yang dikatakan niat itu ketika melakukan perbuatan yang dikerjakan. Pertama kali, kalau wudhu pertama kali yaitu membasuh muka. Berarti niat itu ketika membasuh menurut Syafi'i. Begitu juga kalau sholat menurut mazhab Syafi'i, sholat itu niatnya di mana? Niat itu ketika takbir. Allahu Akbar, ketika Allah, hati niat sholli fardhu maghrib. Saya niat sholat maghrib 3 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala. Ustadz, kalau nggak bisa bahasa Arab, dalam hati bahasa Indonesia enggak masalah. Tapi dalam hati ya, kalau bahasa Indonesia. Wong karo bahasa karo, wong apa? Enggak masalah bahasa hati. Tapi kalau dilafazkan ya bahasa Arab. Sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau saya bahasa Indonesia dalam hati. Kadang ribet niat itu. Apa meneh salat jamak takdim atau takhir. Saya nggak jamin satu masjid itu bisa niat jamak takdim sama takhir semua. Saya berani tes satu-satu, paling yang tahu paling dari sekian itu paling bisa nggak ada setengah. Niat jamak takdim atau jamak takhir bahasa Arab. Ayo, terus yang dipakai mazhab Syafi'i ketika takbir, Allah. Wes jamak kosor lagi. Pergi misalnya ke Aceh, sholat jamak zuhur asar. Niat cemana? Jamak kosor. Niat sholat zuhur jamak karo asar dilakukan di waktu zuhur, berarti jamak takdim. Niatnya kayak mana? Usolli adzuhra rakaataini. Loh, zuhur kok 2 rakaat, rakaataini? Iya, karena kosron. Usolli fardhu dhuhri rakaataini kosron. Majmu'an ilaihil asru jam'at takdimin fardhu lillahi ta'ala. Coba ayo ulangi sing cepet. Apa gak bingung? Makanya saya niat itu bahasa Indonesia dalam hati. Saya niat jamak takdim, saya ustadz loh padahal. Itu kadang masih keseleo ini lidah ini. Usolli fardhu dhuhri rakaataini qasr majmu'an ila asr jam'at takdimin.
Kadang masih pengen cepet-cepet karena napasnya ya nunggu Allah sholli. Itu habis napas belum siap niat. Karena ngikuti madzhab Syafi'i, tapi ngikuti madzhab Malik enak, di depan pun bisa. Niat di depan bisa. Sebelum kita takbir kita niat dulu. Sholli fardhul maghribi selasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Yang enak kayak gitu kan. Paling enak itu. Wudu pun paling enak begitu ya kan. Nawaitul wudu ali rafil, belum lagi ngambil air sudah. Baru ngambil air. Itu sing paling enak. Sebenarnya kalau madzhab Syafi'i ya disiplin madzhab, wudu niat itu pas basuh muka. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu pas basuh muka nawaitul wudu ali rafil hadasil asghari fardhillahi ta'ala. Sempurna 1 kali, nanti diulangi 3 kali ya, ditambahi 2 kali. Itu caranya madzhab Syafi'i. Nah kita kalau wudu kayak mana? Yang pakai Syafi'i atau Malik? Malik ya, kebanyakan ngono. Sah apa enggak kayak gitu? Ya gimana enggak sah, kita pilih yang mudah. Ini saya memperkenalkan madzhab Syafi'i itu begitu supaya kita ini tahu. Katanya Syafi'i tapi kok nggak tahu kayak mana cara Syafi'i. Tapi kayak manapun kita wudhu prakteknya pakai madzhab Syafi'i. Orang kita tahu rukun wudhu fardunya wudhu ada 6, siji niat, 2 basuh muka, 3 basuh tangan sampai siku, 4 sebagian kepala. Kita sebagian atau semua? Sebagian berarti Syafi'i. 5 kaki sampai mata kaki, 6 baru tertib. Yang kedua basuh apa? Yang kedua basuh apa? 1 niat, yang kedua basuh apa? Wajah toh. Fardu kok. Muka itu mana? Muka itu wajah itu yang dipakai menghadap. Ini wajah tuh saya menghadap, wajah tuh menghadapkan. Jadi wajah itu yang dipakai menghadap. Tapi secara istilah wajah yang batas-batas tumbuhnya rambut ini wajah. Ya. Batas-batas tumbuhnya rambut inilah wajah. Sampai dagu, ujung dagu ini wajah. Nah, ini harus basah semua kena air. Kok ada misalkan wudu cuma muka sini kening masih kering, sini masih kering, ya ndak sah wudunya. Ustadz, kalau misalkan wajah itu tempat tukulnya rambut, tempat tumbuhnya rambut. Sementara sini agak lebar. Berarti wajahnya sampai sini? Ndak. Walaupun pengertiannya wajah itu adalah batas tempat tumbuhnya rambut, tapi nanti rambutnya batas yang di sini, bukan berarti mukanya sampai sini. Itu karena kena apa? Kena corona katanya. Yang ketiga membasuh tangan sampai kita tangan sampai siku atau siku sampai tangan. Jadi kayak mana basuhnya? Ini ya. Nah, karena ayatnya kayak mana? Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuhlah tangan sampai siku. Bukan siku sampai seumpama ada orang payah, kerannya pendek, ya, dia pun pengen enak, enggak jongkok-jongkok, yang dibasuh sikunya dulu, sah apa enggak? Arep tak jawab, enggak salah. Sah apa ora? Ayo. Yang tidak sah berarti dia memang wudunya selalu begini. Saya tahu.
Tapi yang bilang sah berarti kadang wuduke yo ngene. Wis jujur wae. Apa yang kita lakukan itulah yang pasti kita bela mati-matian. Wudu iku koyok ngene sing bener secara urutan Al-Qur'an koyok ngene. Tapi kalaupun nanti ada orang begini siku dulu, ya jangan disalahkan. Karena ada pendapat ulama Al-Mawardi mengatakan wudu itu yang penting anggota wudu semua terbasuh. Sik mau tangan ke siku atau siku ke tangan tetap sah, itu pendapat yang paling ringan. Maksudku kayak mana? Supaya kita tidak menyalahkan orang yang wudunya siku ke tangan. Sekarang saya tanya, Pak, perhatikan, Dek, kalau kita nyemplung sungai biur. Terus kita niat wudu, sah apa ora? Sah. Coba urutan kayak tangan ke siku tadi kayak mana? Piye, wis kena air semua kok. Ayo. Mau kamu ginikan juga kena air, kamu ginikan juga sudah kena air semua. Bahkan kalau kita nyemplung biur sekali, terus kita niat nawaitul wudu ahli rafil hadasil asghar, sah wudu. Ayo. Pendapat yang paling ringan. Makanya jangan menyalahkan orang. Wudu kok siku sampai tangan, bukan tangan ke, berarti nggak pernah wudu di sungai. Nyemplung kolam misalnya, langsung niat wudu. Caranya kalau mengulangi 3 kali cuma 3 kali nyemplung gitu. Makanya kita mandi junub ya di sungai, langsung kita niat begitu nyemplung nawaitu ghusla janabah, aku niat mandi junub untuk menghilangkan hadas besar dari badanku, plung, sah langsung bersih, keluar sudah suci. Pendapat yang paling ringan. Ora sing kanan dhisik ya, iya kene sampai ngisor. Kene sik ya, kene baru atas. Nah, kalau kondisinya kayak itu, nyemplung itu kayak mana? Ya. Terus umpama kita wudu. Kita wudu di air terjun. Banyak airnya. Cemana mau wudu? Mau diurutkan? Mau kayak gini kayak mana? Sikit-sikit gitu. Sudah kena semua. Jadi jangan terlalu kekeh dengan satu pendapat, tapi tengok pendapat yang lain. Tapi kalau kita dalam kondisi tidak darurat, kalau bisa ikuti urutannya Al-Qur'an. Al-Qur'annya bilang kayak mana? Wa aidiakum ilal marafiq, tangan ke siku ya tangan ke siku. Tapi kalau ada tetangga yang siku ke tangan, jangan disalahkan. Enak? Cocok kamu rasa? Cocok. Yang keempat, membasuh kepala. Kepala ini seluruh kepala atau sebagian kepala? Kenapa sebagian? Wamsahu biru'usikum ayatnya. Ada yang mengatakan yang lain itu enggak pakai ba, enggak diawali ba. Itu kan wamsahu bi ru'usikum, ada ba-nya. Ini belajar bahasa Arab sedikit, Bu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Enggak diawali ba. Faghsilu wujuhakum. Wa aidiyakum enggak diawali ba. Wa aidiyakum ilal marafiq. Tapi wamsahu
bi wamsahu sikum. Yang membasuh kepala diawali dengan huruf ba. Ba ini sebagian pendapat ulama menunjukkan sebagian. Tabu'id artinya sebagian. Wamsahu sikum, usaplah sebagian kepala. Makanya Syafi'i ya sebagian. Karena didukung hadis Nabi pernah wudu pakai sorban. Kalau kita pakai apa? Lobe. Males nyopot lobe, ginikan saja, akhirnya dibasuh semua sampai lobe ini. Rambutnya kena siti. Ngono iku ya sah, dalile ono Nabi pernah melakukan. Tapi Nabi pakai imamah, pakai sorban. Enggak dilepas sorbannya, langsung dibasuh sikit. Itulah dipakai. Pahaman Imam Syafi'i begini, itu Nabi itu cukup yang kena rambutnya cuma sikit, sisanya kena apa? Sorbannya. Loh itu pun sudah sah wudunya. Jadi kenapa kok harus seluruh kepala? Ternyata hadis lain juga ada bahwa Nabi wudunya seluruh kepala. Lah Imam Syafi'i yang diambil enak, sikit pun ada kok dalilnya. Berarti kalaupun kena sikit itu sudah sah. Enak yang mana? Sikit atau semua? Semua pemeneh dingin sekali kayak tadi pagi. Wudhu, sholat subuh. Gini-gini pun jadilah. Diusap semua. Dinginnya luar biasa. Nah, kalau kita wudhunya semua atau sikit? Sikit aja. Berarti madzhab Syafi'i pilih yang enak aja bilang. Kalaupun nanti yang Syafi'i itu yang semua, Maliki yang sikit, pasti milih yang sikit. Enggak peduli yang Syafi'i atau Maliki, yang penting yang enak. Yang selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki. Basuh kaki sampai mata kaki. Tumit harus dibasuh. Ya. Kalau menggosoi itu sunnah hukumnya menurut madzhab Syafi'i. Tapi kalau menurut saya, kalau hujan jalannya pun becek dan kita jalan kaki, menurut saya membasuh kaki sambil digosok itu bukan lagi sunnah, tapi harus atau wajib. Kenapa? Ya kita tahu jalan kita kemana. Apa meneh sing jalannya masuk gang, di situ dilewati lembu-lembu. Ada lagi situ lembunya ninggal telur lembu hitam di jalan. Nah, apalagi kayak gitu, ya kita harus bersihkan kaki sambil digosok. Walaupun digosok itu sunnah menurut madzhab Syafi'i, tapi kalau kondisi kayak gitu ya tetap digosok wajib. Tapi madzhab Syafi'i, kenapa kok adalku menggosok anggota ketika wudhu tidak wajib? Karena itu sudah masuk membersihkan najis sebelum wudhu, itu disyaratkan oleh madzhab Syafi'i. Sehingga walaupun nggak digosok sebelum wudhu, kalau ada najis di bagian anggota wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu tertib. Tidak boleh dibolak-balik urutannya ya, niat, basuh muka, basuh tangan siku, sampai basuh kepala, basuh kaki, mata kaki, itu harus urut, tidak boleh dibolak-balik. Dari sini ada pertanyaan? Maghrib waktu ini sangat mepet ya, sing ini kayak dikejar-kejar. Ada pertanyaan sampai sini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu pertanyaan, bagaimana mana yang afdol, kita wudhu pakai air bak atau air keran? Nabi pernah wudhu pakai air ember, bahkan mandi pakai air ember juga pernah. Tapi Nabi mandi wudhu disiramkan gitu juga pernah, disiramkan. Kalau dulu kan belum ada keran,
Jadi disiramkan pakai gayung. Kalau di ember gitu, Nabi juga pernah tangannya langsung masuk. Nah, jadi ya dua-dua mana yang afdol? Kalau hati-hati airnya sedikit, tidak sampai 2 kulah, ya yang lebih bagus ya lewat apa? Keran. Itu lebih aman supaya nanti tidak mustakmal kalau kita belum tahu. Tapi kalaupun airnya ya cuman di ember cuman lagi, ya sama-sama bisa, cuman yang lebih hati-hati ya air di keran tadi lebih aman. Kalau afdolnya sama-sama afdol sih ya, karena Nabi sama-sama melakukan itu. Sudah, kesunahan wudhu ya, tadi fardu yang harus dilakukan. Sekarang yang sunnah seperti membaca bismillah. Ketika mau wudhu kita baca bismillah. Dalilnya mana? Kullu amri zibalin la yubtada'u bi bismillah fa huwa aqta. Setiap amal yang ada nilai positif tidak diawali dengan bismillah maka terputus. Bahwa aqta, bahwa ajdam, bahwa abtar. Terputus berkahnya. Maka wudhu ini kalau ada nilai positif ya berarti harus bismillah. Mau makan ada nilai positif baik berarti harus bismillah. Mau tidur ada positif berarti bismillah. Setiap perbuatan baik usahakan diawali bismillah. Itu bismillah. Kesunahan yang kedua membasuh tangan. 2 telapak tangan sebelum apa? Wudhu. Nah, dicuci dulu. Bismillahirrahmanirrahim, dicuci ya. Kalau kita di keran dicuci. Jadi kalau di ember ambil gayung, cuci terlebih dahulu. Ustadz, kalau nggak ada gayung, adanya air segitu saja, dicelup. Cemana? Boleh enggak? Boleh, asal tangannya tidak najis. Kalau tangannya najis, digoyang sedikit embernya, cuci bersih, baru nanti tangannya bisa dipakai ciduk, dipakai apa? Gayung. Tangannya pakai gayung. Nah, itu boleh. Sudah terdengar azan. Silakan yang mau azan, nanti siap isya kita lanjut tanya jawab. Begitu ya? Cocok? Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi